Oke guys, balik lagi di channel ini. Di video kali ini kita akan ngevlog ya, kita akan riding. Anginnya kenceng banget nih. Kita akan riding, ngasih tahu bagaimana tutorialnya Mio J standar tapi bisa kenceng. Ini gue sekarang berada di Kebumen Kota ya, sudah melewati sini sih. Oh ya, tadi habis COD-an ya. Ini lagi ke arah Gombong. Di sini masih ini sih ada perbaikan jalan, jadi ada penutupan untuk ke ya, jadi ganti-gantian lah karena ada penutupan jalan. Ridingnya sendiri guys, nggak ada teman, nggak punya teman, jadi ridingnya sendiri saja. Riding sendiri. Nah ini ada perbaikan ini, jadi harus digonta-gantian untuk jalanannya. Waduh, ruwet ini di depan, itu ruwet. Oh sama aja guys, dari kiri pun ruwet. Jadi untuk di channel ini konten motovlogan ya pasti ada. Maka dari itu support terus channel ini untuk bisa terus upload ke depannya. Dan supaya tetap semangat, nang buri truk. Jadi ini mandan angit geng kok oke. Kukus stok ya. Tutorial Mio J standar tapi kenceng. Mio J itu kalau di jalanan antar kota, antar provinsi seperti ini pasti agak sulit untuk menyalip kayak mobil yang agak kenceng ataupun bus ya. Kalau mobil sih pasti banyak yang nggak bisa sih untuk disalip biasanya. Tapi kalau aduh kerikil semua, aduh sakit. Kalau di bis kadang masih bisa, kalau sekenceng-kencengnya di sini kadang masih bisa disalip pakai Mio J. Tapi ya itu penuh resiko ya, karena kadang kita harus sambil nunduk guys supaya bisa lebih kenceng gitu. Udah pol-polan gitu, nunduk lagi masih kenceng lagi. Tapi karena kemarin ini baru perbaiki mesinnya, responsif sekali. Ini truk-truk pada kosongan ya kalau ke barat. Nanti kita akan coba salip lagi. Agak ragu ini, panjang soalnya si truknya sih ya. Oh, nggak boleh nyalip guys, karena truknya mau nyalip gitu ya. Kita kalau di jalan itu harus awas itu, nggak boleh hanya tahu diri sendiri saja, tapi kita harus tahu kondisi sekitar kita. Kode-kode yang dikasih tahu dari supir supir apapun itu, ataupun dari tukang parkir ya, kita harus waspada dan awas gitu. Makanya jangan suka ngelamun kalau lagi naik motor. Dan kalau kita pelan ya kita ngadepnya ke depan. Kalau kita lagi kenceng ya jarak pandang kita harus lebih jauh lagi daripada pas kita pelan. Harusnya seperti itu. Nih
Ini Mioje pol segini. Kalau badannya itu tegak seperti ini pol. Kalau agak nunduk seperti ini pasti akan ada kecepatan lebih walaupun sedikit. Kalau kita di depan kita ada truk seperti itu, kalau saya pribadi ya, jangan melulu harus di belakangnya terus, karena mungkin truk akan dikasih jalan pada saat balik ke jalurnya, tapi kan kita yang di belakangnya kan pasti akan telat gitu. Kalau ada kendaraan dari depan, di depan kita pasti akan minta jalan ke jalurnya, biasanya rating kiri. Tapi kalau kita yang ada di belakangnya jangan melulu santai-santai terus di belakang, karena ya kalau yang depan kita ke kiri ya kita pasti minimal itu akan terserempet gitu. Jadi ya kalau di lurusan kan kita masih bisa lihat celahnya gitu kan. Ya itu mungkin entah aturan atau bukan ya, tapi di jalan raya ya seperti itu. Wah, ini ya akhirnya nyampe kan. Kadang gue suka apa ya, bahasa Jawanya itu rikuh kalau udah di stand kanan sama lawan arah gitu, harus bisa makin cepat. Nah, kalau ada orang itu yang suka apa ya, mengarahkan jalan ya, antara jalanan di situ rame ataupun ya ikuti, lihat arahannya aja lah. Tutorial Mioje kenceng ya, caranya ya digas. Ini udah pol nih, ini udah pol, cuma speedonya nggak nyala ya. Kalau speedonya nyala pasti kelihatan sih berapa top speednya gitu, pengen sih, cuma ya karena perlu nggak perlu gitu kan ya speedometer ya, jadi kadang alah mending buat ngopi gitu kan ya. Tapi rasanya ya sedikit pengen gitu untuk apa ya, untuk memberi rasa pada saat kita riding gitu. Oh ternyata kenceng gitu kan. Dan kalau kalian sering gaspol seperti ini gaspol nih, sering riding dengan gaspol seperti itu ya, pasti akan lebih boros daripada kalian ridingnya aman gitu. Dan juga part motor kalian akan lebih harus minta ganti sebelum waktunya gitu. Komponen-komponen berputar yang ada di motor kalian pasti akan lebih sering diganti daripada yang kalian pakai motor santuy. Ini pol terus nih, ini udah mentok. Nah itu ada yang nyebrangin, kita harus melihat arahan ya. Kalau yang biasanya kayak gini pakai bendera ya. Kalau ini daerah Karanganyar, ada yang namanya aneh, cuma mau bilang rel gitu, ada yang namanya, aduh Brio kuning, seksi sekali. Sebenarnya masih banyak trik dan tips and triknya kalian berkendara di jalan ya. Ini bukan tutorial ya, tadi tutorialnya kan bagaimana caranya motor ini kencang ya tinggal digas gitu. Tadi kan kita sharing-sharing mengenai ya berbagi pengalaman mengenai kondisi di jalan ya, karena biasanya anak-anak muda atau yang tanggung-tanggung, yang SMP-an ke atas baru naik motor ya. Kalau di sini kan SMA itu boleh ya naik motor ke sekolah ya, gitu. Kadang nggak tahu soal-soal begituan, kadang seenaknya saja di jalan ya, jadinya ya menyulitkan pengendara lain gitu.
dan kalian harus perhatikan blind spot entah di tikungan. Biasanya kalau blind spot ya, kalau yang nggak kelihatan kayak gitu, kalau di tikungan pasti jalanan atau garis tengahnya biasanya dikasih marka jalan yang tidak putus-putus, yang artinya kalian tidak boleh, koreksi ya kalau salah ya, artinya kalian tidak boleh melewati garis tersebut lah. Nah itu kalian harus perhatikan, kiranya mau nyalip ya ditunggu dulu sampai tikungannya habis gitu. Kemudian kalau kalian mau nyalip ya kalian harus tengok kiri tengok kanan gitu ya. Kalau aku biasanya mau nyalip mobil depan, tapi nggak tahu yang di depan itu sepanjang apa, terus rengket atau enggak, rengket itu mepet-mepet atau enggak, kemudian di samping yaitu sambil ngelihat mobil yang ada di depan lampunya, ini lampu sen kanan, berarti antara ini mau nyalip atau kita nggak boleh nyalip karena jalanan depan itu ramai. Dan biasanya saya pakai kaca depan, kaca tengah ya, kaca mobil gitulah. Ini melihat kan bisa tembus tuh dari kaca belakang sampai ke depan untuk melihat kira-kira ada apa yang di depan mobil. Kalau aku sih kadang kayak gitu. Kalau mobilnya pendek biasanya mobil pendek dan gue pakai motor yang agak tinggi, biasanya lewat atas atapnya untuk melihat depan mobil. Biasanya juga jalanan yang mulus, kemudian ada tikungan yang mungkin kalian belum pernah melewati sebelumnya, itu ada sedikit berbahaya ya. Kayak misal di jalanan ini agak sedikit menikung, jadi kalau orang lewat, mungkin ya kalau yang belum tahu, orangnya itu pasti nggak ngurangin kecepatan di situ ya, mobil-mobil kayak gitu, maka sering terjadi kecelakaan. Dan sekarang sudah diperbaiki untuk jalanannya maupun apa ya, pagar-pagar atau ini pagar-pagar jalan yang ada reflektornya gitu. Jadi kalau malam pagarnya kelihatan, jadi kita tahu jalur dari tikungan dari apa ya ini namanya jalanan ini gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nih nggak kelihatan. Oke. Wah melipir sekali. Nah kalau jalanan beton seperti ini, kalau di lurusan sih kalau aku oke-oke aja ya. Tapi kalau kalau agak menikung dan kencang itu agak berbahaya sih menurut saya. Kuat nggak nyalip Innova? Wih, anjay. Ini udah pol sambil bungkuk lagi. Anginnya gila. Kalau gandeng klub kayak mau terbang, kena angin kiri kanan. Ini udah pol bungkuk, aduh, geang. Aduh, kadang suka kasihan gitu kalau naik motornya seperti itu, jadi pengen ganti ke Revo gitu kan. Tahuan ya Revo yang terbaru kan dipakainya sama bapak-bapak koperasi atau bank ya, bapak-bapak bank itu yang keliling gitu, dan pada kenceng-kenceng banget. Gue pengen rasanya itu untuk mereview kondisi motornya gitu, per berapa kilo, misalkan kan berapa kilo, kemudian ada motornya apa aja, jadi untuk sudah mencapai berapa kilometer, kerusakan di mana aja, pengen rasanya gitu kan. Untuk yang ngasih tahu gitu, kalau saya rasa sih untuk motor seperti ini ya, motor Matic, kalau dipaksa kenceng-kencengan terus kayak gitu pasti rasanya nggak akan awet gitu. Mesti sering perbaikan, nggak akan awet lah, karena
karena matic ditujukan untuk santai, bukan untuk gerasa gerusu ya. Bahasa Indonesianya apa ya, gerasa gerusu itu ya, bukan untuk cepet-cepetan kayak gitulah. Bukan yang, kalau gerasa gerusu itu orang yang misalnya dari sini ke tempat mana, sampai situ udah mau ke tempat mana lagi gitu. Jadi itu kan harus gerasa gerusu. Nggak tahu lah bahasa Indonesianya. Ini sudah sampai di Gombong. Kita akan ke Timbul Motor Gombong. Oke ya guys, cukup sekian aja dari video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya untuk mendapatkan konten lainnya dari channel ini.